Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan kawan-kawan penonton, ya ini kebetulan saya live kan. Kawan-kawan seluruh teknisi ponsel Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dan dihindarkan dari balak serta musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini saya live kan dengan tujuan membantu kawan-kawan teknisi yang lain yang menonton, ya, terutama teman-teman dari Facebook MQ Selq Semarang atau para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Jadi kawan-kawan yang menyaksikan video ini, kita sedang live dari Pondok Pesantren Darul Hijrah, asuhan dari Abuya Habib Thohir Abdullah Al-Kaf, ya, benar ya? Aku salah nyebut namanya. Oke. Nah, jadi ini last day. Last day rasanya abot jane, berat mau pergi gitu loh. Kenapa? Masih banyak sebenarnya hal-hal yang ingin saya sampaikan, materi-materi yang akan kita pelajari, tetapi apalah daya, memang dijadwal seperti itu. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini jangan khawatir, ya. 5 hari ini hanya permulaan saja. Jadi hari terakhir ini bukan terakhir sebenarnya. Jadi ini permulaan untuk kita nanti langsung terjun, ya, langsung terjun ke lapangan. Mudah-mudahan nanti beliau Abuya Mbok Menawi ya bisa hadir gitu ya. Nanti bisa omongan sebentar gitu kan ya. Ya ini begini gitu rencana saya. Atau lain kali mungkin, enggak harus hari ini. Jadi planning yang ingin saya sampaikan ke beliau bahwa setelah pelatihan ini tentunya ada tindak lanjut. Jadi bukan hanya sekadar belajar, tetapi tidak ada pengaplikasiannya. Nah, ini bukan panjang lebar. Saya akan sampaikan mengenai materi SOP terima servis, ya. SOP terima servis. Bagaimana sehari-hari kita dalam menerima atau menangani handphone dari konsumen. Ini sangat penting sekali karena selama ini banyak sekali keluhan-keluhan dari kawan-kawan, terutama di grup, ya, terutama di grup yang seolah-olah ya seperti kecewa, nyesel, nyervis itu nyesel, gitu. Kenapa? Ya sebenarnya salahnya sendiri, salahnya tidak sesuai aturan, tidak sesuai langkah-langkah yang tadinya udah sepakat deal dengan konsumen harga 350.000, 400, 500 dan sebagainya. Begitu selesai konsumen tidak puas, bahkan ngomel, cekcok, berujung si teknisi mangkel, handphonenya dimatikan lagi kalau tadi masuknya mati. Ya kan sayang ya, barang udah jadi duit gitu loh. Nah kemudian udah kayak gitu ambiar, nggak dapat duit jadinya. Nah ini yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya. Tentu kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan. Kemarin sempat cerita dengan Ustadz Abdurrahman mungkin ya kemarin mengenai bagaimana Rasulullah itu berdagang gitu ya. Ya, bagaimana kenapa kok sahabat-sahabat Rasulullah itu kaya-kaya gitu kan. Nah ada teman kita Bang Pendi Live dari Lampung itu bikin status. Kenapa? Akhlaknya gitu loh. Nah kalau kita sebagai teknisi tak punya akhlak, tanda kutip, ya itu dia, bukan lagi efeknya ke kita, ya, ke usaha kita, ya mungkin ke lingkungan kita dipandang orang, gitu kan. Sebenarnya enggak peduli lah orang mau mandang kita seperti apa, tapi ya itulah kita hidup bermasyarakat ya. Nah, jadi yang saya harapkan dari materi terima servis ini, SOP terima servis, kawan-kawan di sini dan yang menyaksikan video ini bisa punya patokan apa yang harus dilakukan paling tidak. Berikutnya, ya ini, jadi saya tulis saja di sini ya, SOP terima servis. Oke, SOP terima servis. Yang pertama yang harus kita lakukan, kawan-kawan, ketika ada konsumen datang, ya, Bang mau servis laptop, mau servis handphone gitu. Jadi yang harus kita lakukan ini
mau dibilang nyontek, terserahlah ya. 3S. Senyum, salam, sapa. Ini yang dilakukan di pom bensin. Ya, pom bensin itu kan ya, Pertamina. 3S ininya, motonya. Senyum, salam, sapa. Di Indomaret, Alfamart, selamat siang, selamat belanja di Indomaret, gitu kan ya. Kita harus seperti itu kah? Enggak, jangan terlalu kaku. Jadi sesuaikan saja dengan konsumen kita. Tetangga sebelah, pilih, ya kan? Gimana Om, Pak De, Bude? Anaknya udah nikah belum? Gitu. Jadi apa? Sapa dengan senyum yang betul-betul tulus. Sapa dengan senyum yang betul-betul tulus. Jadi jangan kaku. Jangan gara-gara ada bekas sisa perang Bratayuda di balik layar, ya. Habis piring terbang misalnya kan ya. Nggak tahu gara-gara apa, istri ngamuk-ngamuk atau ya memang kitanya yang salah sehingga cekcok. Jangan sampai masalah kita di belakang apapun ya, baik dengan orang tua, teman, semuanya itu dibawa ke ranah konsumen. Ya. Itu tadi. Oke. Plus bahkan ya, plusnya apa? Ya, plusnya air mineral. Nah, ini sederhana ini. Mineral, air mineral. Kenapa saya bilang 3S plus air mineral? Kalau di pom bensin kan nggak ada. Di Indomaret kan nggak ada. Orang belanja gitu aja kan. Nah, di kita siapin air mineral. Siapa tahu dia habis selesai dikejar polisi, razia misalnya kan ya. Mau servis gitu kan ya. Ngos-ngosan apapun lah masalahnya. Sedekah air. Niatnya sedekah. Nggak usah banyak-banyak lah, gelas kecil. Di MQ Cell itu gelasnya bahkan separuh gelas mineral biasa. Cuman berapa, 100 mili itu ya? 100 sampai 150 mili. Kecil banget. Sangat sederhana. Satu kardusnya itu cuma 17.000. Isi 40. Bayangkan, nggak sampai 500 rupiah. Anggap katalah 20.000, 500 rupiah berarti kan? Tapi dengan 500 rupiah itu turun berkah. Orang seneng, lagi haus, dapat air. Gitu. Nah, jadi air mineral wajib. Bila perlu, ini konsep saya ke depan nih. Bila perlu, saya punya cita-cita. Mudah doain aja. Bikin konten seperti kafe. Jadi begitu orang datang, ya dia duduk dulu, dia fokus dulu nih. Ya, dah kita siapkan. Bahkan berikutnya itu kita konten saya pengennya seperti kafe. Ada kursi-kursi, ada sofa panjang, tempat orang nyantai. Walaupun udah AC tapi silir gitu ya, dingin. Nah, di situ ada pojok untuk bikin kopi, bikin teh, ada camilan gratis, sepele aja. Ya. Kalau orang Jawa bilang harus gerapia. Ya ramah, bukan rajin menjamah loh ya. Ya, harus ramah dengan konsumen. Ini poin pertama. Karena ini adalah ujung tombak kita. Jadi jangan sampai konsumen hanya satu kali saja datang. Hari ini bisa jadi dia tidak jadi servis, tapi besok, ya maksudnya datang dikerjakan nggak jadi gitu loh, nggak ada hasil. Tapi dengan pelayanan kita yang baik, dia nggak akan nyesel. Ya. Hari ini bisa jadi tanda kutip kita hantam harganya, tapi karena dia memang puas, maka nggak akan jadi masalah. Saya sudah membuktikan itu. Nah, mungkin ada sebagian kaum yang bukan serik, yang wow mahal banget di situ gitu. Ya itu terserah Anda menilai kami mahal. Tetapi banyak kok yang merasakan puas dengan pelayanan kami. Mahal tapi puas. Gitu kawan-kawan. Nah, ini poin pertama. Dipersilahkan duduk. Lagi tekan counter, nyampe di counter kursinya aja ada. Ada kursi miring-miring. Ya. Jadi bikin yang nyaman. Seperti di service center. Ini koreksi juga buat counter saya nanti di Semarang. Ya, pengennya seperti itu. Oke? Nah, itu kawan-kawan yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, ditanyakan keluhan. Masalahnya apa? Ya. Masalahnya apa? Kok sampai handphonenya rusak? Atau keluhannya apa? Pak, handphonenya kenapa? Dengan sambil masih senyum. Rumusnya 227. Senyum ini ada rumusnya. 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 jam.
7 detik. Tahan 7 detik saja. Paling tidak segitu. Ngomong sedikit, senyum. Senyumin. Nyaman orang. Apalagi kalau kita pakai ya trik dikasih CS. Kalau yang cewek-cewek ya, yang apa bapak-bapak gitu ya, kasih CS yang ayu-ayu. Cariin, enggak apa-apa jilbaban, tapi enak dipandang gitu ya. Tetaplah. Ini efek dari CS saya. Bahkan sekarang ya, Mbak Ika, CS saya Mbak Ika. Ini hampir dalam 1 minggu ini hampir 4-5 kali dia dapat tips, dapat amplop dari konsumen. 20.000, 30.000 difotoin ke saya, Pak. 50.000 kemarin terakhir. Itu saking puasnya kan oleh beberapa. Nah, terbukti bahwa cara yang seperti itu juga ngefek. Kenapa? Namanya juga servis. Judulnya itu jasa, pelayanan. Jadi yang kita jual itu pelayanan. Bukan berarti servis itu memperbaiki loh ya. Kata-kata servis itu bermakna pelayanan. Bukan repair. Repair yang kita lakukan itu repair. Perbaikan. Nah, tetapi ujung tombaknya itu servis itu. Servis handphone. Berarti pelayanan handphone kan gitu ya. Karena memang Indonesia seperti itu, ya sudah. Servis itu dianggap perbaikan gitu. Nah, jadi seperti itu. Begitu konsumen datang, tanyakan keluhannya, masalahnya di mana. Kan gitu. Bentar. Mbak Meli atau Mbak siapapun kawan-kawan yang menyaksikan streaming ini, boleh saya dibantu untuk share ya. Kawan-kawan yang berkenan, yang merasakan manfaat dari video ini, dari streaming ini, silahkan di-share. Baik, setelah kita tanyakan keluhannya, oh data mati total, nggak ada sinyal, nggak bisa ngecas, kameranya burem, apapun keluhannya, kita tambahin, tanyain, ya, tanyakan. Ini penyebabnya apa? Cari tahu. Find fact namanya. Jadi menemukan fakta dari penyebab handphone tersebut. Penyebab ini bisa nanti kita gunakan untuk mengeksekusi jauh lebih cepat. Misal, Mas, handphone saya mati total. Oh iya Pak, kenapa? Habis kena air Mas. Arahnya jadi jelas. Yang namanya handphone kena air, jangan pakai power supply dulu, nggak tambah konslet. Jangan langsung dicas pakai USB dokter lagi. Kenapa? Penyebabnya tadi kena air. Gitu. Jadi penyebab ini membantu kita untuk menemukan nanti cara eksekusi paling cepat. Ini yang kedua. Ya, bahkan konsumen ini paling suka diajak cerita. Saya menemukan, ini bukan survei ya. Rata-rata di lapangan, kalau konsumen sudah diajak cerita, diajak curhat, itu ya nyerocos. Wah Pak, mantap handphonenya. Saya pikir cuman ada batu yang pecah 1000 Pak. Ini LCD-nya keren, pecah 1000 gitu kan ya. Wah ya dia pun ketawa-ketawa, senyum-senyum. Iya ya Mas, tadi itulah istri marah-marah, dibanting katanya. Wah selamat Pak, alhamdulillah saya bilang kan. Ya, bukannya marah dia, kita bilang alhamdulillah, ya kan? Dianggapnya lucu kan, malah diselamati gitu kan. Lah ya, kalau ndak pecah kan jenengan ndak servis di sini kan gitu. Nah, kemudian beto Mas. Nah, jadi mulai nih sambil ngecek, tak bongkar dulu ya, di dalamnya ada yang copot apa enggak. Saya kebetulan lebih suka bongkar handphone depan konsumen. Makanya salah satunya saya ngelengkapi obeng elektrik itu biar gaya. Ya, bongkar depan konsumen. Bang Dede yang dari Sambas ini toko laptop ya, servis laptop juga. Ya, bongkar depan konsumen itu atau dicek depan konsumen langsung. Nggak harus bongkar, tapi cek depan konsumen. Konsumen lebih suka handphonenya dicek di depan. Ya. Jadi kalau kawan-kawan masih punya style counter yang agak sembunyi-sembunyi, coba dipikirkan. Ya, coba dipikirkan. Atau di setel lagi nanti etalasenya dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen bisa melihat apa yang kita kerjakan. Paling tidak bongkar. Untuk pekerjaan berat nanti bisa di dalam. Ya. Di Samsung Center Semarang itu langsung face to face. Dan itu biasa saya lakukan. Ya, face to face langsung berhadapan. Jadi dia bongkar, dia cek apa kita lihat. Nah,
ada satu kepuasan tersendiri, apalagi kalau handphonenya mahal-mahal. Ya, orang tuh kadang takut ditukar. Ya, padahal tidak ada SOP nanti tukar spare part itu. Ya, yang jelas-jelas haram ya. Tidak boleh. Nah, ini. Jadi tanyakan keluhan, cari tahu penyebabnya apa, ajak dia ngobrol. Jadi secara emosional, konsumen itu yang padahal baru pertama kali servis datang ke tempat kita bisa merasa nyaman. Nah, kenyamanan ini yang susah didapatkan. Ya. Kawan-kawan di lain ya, banyak yang mengabaikan hal ini. Sehingga apa? Dia berpikir bahwa servis hanyalah cerita orang dandan selesai. Orang servis, repair, selesai, sudah. Ayo bangun kedekatan. Bangun kedekatan emosional dengan konsumen sehingga dia merasa nyaman, lain kali dia pasti servis lagi ke kita. Gitu. Nah, kemudian ya, tanyakanlah hal-hal ringan. Ini sepele. Tinggal di mana, Pak? Ya, tinggal di mana itu hal sepele. Oh, deket. Tahu saya. Oh, dekatnya si ini A, si B, si C. Wah, kita mulailah nih. Ini saya sarankan, bahkan saya terapkan ini kemarin di langgam seluler di daerah Pedan, Klaten. Kebetulan saya sempat coaching di sana selama 1 bulan. Nama CS-nya itu Sony, cowok. Ya enggak ganteng-ganteng banget lah, pendek juga kayak saya gini gitu. Tapi lambene Masya Allah. Kalau dia ngomong nih, tiang listrik aja bisa bengkok loh. Ya, saking nyamannya gitu loh. Saya kalau cewek itu wah pasti tersipu-sipu pasti. Itu gurauannya sepele, kecil-kecil, ya, renyah-renyah gitu. Tapi enak, enggak norak, enggak bikin risih. Enggak kayak kita tuh ganjen-ganjen gitu. Ada loh yang suka ganjen-ganjen itu ada. Ya, yang kelihatan mesumnya gitu kan, ada. Ya. Nah, ini nyaman banget dan luar biasa. Luar biasa. Hanya dengan memaksimalkan CS, saya bisa menaikkan omset 50%. Hanya memaksimalkan CS-nya saja. Belum lagi kalau seandainya saya bisa memaksimalkan teknisinya, hasil garapannya. Itu luar biasa. Nah, itu kawan-kawan. Yang kedua, yang ketiga, udah kita tahu nih, katanya nggak bisa ngecas. Katanya kameranya burem. Apapun katanya, itu pastikan dulu. Pastikan keluhannya. Bener nggak nggak bisa ngecas? Bener nggak mati? Bener nggak ada suaranya? Kenapa? Kadang pengakuan konsumen, karena memang namanya orang awam ya. Orang awam, taunya speaker. Ya sudah, kita saking semangat 45, masuk ke dalam, ganti speakernya, beres. Udah Pak, silahkan cek. Begitu dicek, loh Mas kok sama? Wah, ini bolak-balik di tempat saya. Makanya sampai saya bikin SOP seperti ini. Bolak-balik. Kita terlalu istilahnya menelan mentah-mentah apa yang dikeluhkan konsumen. Jadi disinkronkan dulu. Benar nggak apa keluhannya itu? Ya, keluhannya apa? Kita pastikan terlebih dahulu. Oh ya, benar speakernya rusak. Ya. Kemudian yang keempat, setelah kita pastikan keluhannya, ya, kita tetapkan harga. Sepakati harga dulu. Ya. Jangan ke lain-lain dulu. Bikin akad. Akad belum tertulis nih. Pak, ini mati total. Sudah saya cek. Jadi kita sambil ngecek. Mati total tentu kita cek pakai power supply. Ya. Nggak bisa ngecas ya, kita pakai USB dokter. Ya. Bila perlu bongkar dulu, tembak baterai dan sebagainya. Itu ada di teknis waktu kita belajar ya. Itu. Kemudian tentukan harganya berapa. Pak, ini udah saya cek. Benar Pak, ini LCD-nya, touchscreen-nya nggak bisa disentuh. Cuman sekarang itu Pak, touchscreen itu jadi satu dengan LCD. Jadi harus ganti satu set. Nah itu Pak, jadi mau tidak mau Pak. Gitu. Ya bikin style masing-masing beda. Saya tidak bisa menanamkan style ya. Kalau style saya begitu. Aduh nyun sewu Pak, maaf. Ini harus ganti ini satu set Pak LCD-nya. Mahal dong Mas. Pak. Lumayan ini, lumayan mahal. Ya. Jadi berapa Mas? Ini ada 3 pilihan Pak. Kalau LCD, misalnya Samsung ya.
Ada yang OC atau KW, ya, ada KW, kemudian ada yang OLED, ada yang original, gitu. Kita sampaikan ke mereka pilihan-pilihannya, ya. Kita sampaikan. Nah, tadi tidak ada kamu, jadi aku operatori sendiri, ya. Nah, jadi sepakati harga dulu. Dia mau, ya. Jadi di bagian ini tidak boleh maksa, tidak boleh maksa. Nah, di sini rezeki nggak rezekinya. Sebenarnya nomor 4 ini tergantung nomor 1 tadi. Ya, kalau orang sudah tersepona, mau menyebut harga berapa itu loh. Saya juga kadang heran dengan Mbak Ika. Ya. Mbak Ika, CS saya heran. Kenapa? Kadang handphone itu, contohlah J7 Pro. Dan coba cek J7 Pro pasarannya berapa, Dan? Sekarang, Dan. Di OLX. Ah, kok Cina apa global? Harga second ya, buka OLX J7 Pro, Samsung J7 Pro. Secondnya berapa? Kalau tidak salah saya cuma 1.200.000, 1.300.000. Itu harga LCD-nya. Ya. Harga LCD J7 Pro. Harga handphonenya. Nah, Mbak Ika kalau ngasih pilihan ke orang, itu ada 3 pilihan. Bahkan kadang 2 cuman. Ya, tergantung kondisi di lapangan. Karena modal LCD J7 Pro yang KW kalau tidak salah saya ini, maaf kalau salah ya, yang KW itu kisarannya sekitar 250, kemarin-kemarin 200. Kalau kisaran 250, minimal dia ngasih harga 500, 2 kali lipat. Tarikan yang antep lah pokoknya. Kalau yang OLED itu modalnya sekitar 600-an. Dia pasti ke konsumen sekitar harga 900. Ini ya, lihat rumusnya, ya. Tidak selalu harga LCD itu bisa kita lipatkan 2. Tidak selalu harus untung 100%. Karena tergantung harga handphonenya. Tadi KW-nya dikasih harga 500 atau 600. Karena ada tambahan jasa. Kemudian OLED sama persis mirip ori. Kemudian presisi juga waktu dipasang. Jadi kelemahannya KW itu waktu dipasang tidak kerep. Tidak bisa presisi di frame-nya. Sedangkan OLED bisa. Tetapi tetap aja kurang mantap. Ada kelemahan-kelemahan sedikit. Kemudian ada yang original. Nah, untuk original modalnya aja kadang 900-an. 900.000. Kalau rumus 2 kali lipat dah tetap tidak masuk. Nah, di MQ Cell kami untuk original itu tidak pasang sendiri. Kami bawa ke service center, karena di service center lah kita pasti dapat barang ori. Dan di service center kita sudah dipasangin garansi 1 bulan lagi. Nah, yang ori dia kasih harga ke konsumen itu 1.3 kadang. Berapa, Dan? Ya, kita pastikan. Mbak Ika ngasih ke konsumen itu 1.3, bayangkan. Secondnya berapa sekarang? Hah? J7 Pro. Itu J7 biasa. OLX ya, saya cek sendiri ya. Danur mungkin masih belum kumpul nyowon ya. Saya cek sendiri nih OLX. Ya, sebentar. Ini untuk membandingkan saja, sehingga Samsung J7 Pro. Saya buat Indonesia saja, jadi biar lebih global. Ya. Tuh, paling tinggi ya mulus itu 1.250.000. Paling tinggi. Kalau udah 600 tadi ya hancur itu kondisinya itu. Ya. Paling tinggi 1.250.000. Saya ambil paling tinggi. Mbak Ika kadang ke konsumen itu 1.300.000. Ya. Itu apa itu gitu kan? Masuk akal enggak? Jadi lebih mending orang beli second daripada servis. Tapi yo jadi. Ini loh masalahnya.
Jadi bukan ngarang-ngarang ini. Saya kemarin J5 Pro. Ya, J5 Pro. Maaf, bukan merendahkan profesi, bukan, maaf. Ojek online. Grab apa Gojek lupa saya. Datang, pecah LCD-nya J5 Pro. Saya tawarkan 3 jenis. Mas, ini kalau ganti, kalau yang KW itu 450. Kalau yang OLED itu 650. Kalau yang originalnya 900. Kalau originalnya 900. Yang mana ya Mas ya? Bingung saya. Ya sudah gini aja. Kan jenengan buat sehari-hari pakai. Itu yang KW aja. Sayang kalau pecah lagi. Enggak yang KW yang dia pilih. Pilihnya original. Masya Allah, saya bilang. Ditunggu ya Mas ya? Ya ditunggu. 2 jam paling lama saya bilang. Ditunggu. Ya, bocah saya tak suruh ke Matahari, Plaza Simpang 5, ganti di sana 1 jam. Kita bangsi lah istilahnya. Ya, kita gangi. Ya, dan hampir betul-betul selesai hampir 2 jam. Selesai. Senangnya minta ampun. 900.000. Padahal harga handphonenya. Ya. Nah, ini tadi. Balik lagi ke nomor 1. Ya. Padahal kita udah terus terang. Kita tidak buat-buat itu. Gitu. Nah, jadi sepakati harga dulu. Berapa? Dealnya berapa? Ya. Kalau dia deal dengan harga yang kita inginkan, yang kita sampaikan, ya, yang kita sampaikan, maka berikutnya, nah, barulah kita nomor 5, ya, nomor 5. Oke Pak ya, setuju kita servis dengan harga sekian, misalnya LCD, mati total atau apapun, ya, kita ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan di sini setelah sepakati harga, ditinggal atau ditunggu. Ya, ditinggal atau ditunggu. Nah, kalau ditinggal, tentulah kita bikin nota. Ya, kita bikin nota. Kalau ditunggu, langsung kita lakukan nomor 6. Ya, lakukan nomor 6, yaitu cek selain keluhan. Nah, ini kunci juga. Jadi selain kita cek tadi kerusakannya apa, selain yang dia keluhkan, selain yang dia mau serviskan, itu harus kita cek. Mas, ini tadi rusaknya nggak bisa dicas. Oke Pak, udah saya cek benar nggak bisa cas, biayanya 50.000. Ya Mas, nggak apa-apa, diservis. Jadi baik ditunggu ataupun ditinggal, cek dulu selain keluhan. Apa masalahnya dia? Apa kondisi handphonenya dia? Jadi bisa jadi selain tidak bisa ngecas, bisa jadi ada kerusakan lain. Nah, ini yang bahaya, yang kawan-kawan teknisi di luar sana tidak lakukan. Dan juga kawan-kawan di MQ Sel kadang teledor. Ini saya ingatkan. Bayangannya kemarin Mas Thohir, wah kalau nyervis sekali untung 250.000 ya. Tadi ganti LCD gitu kan. Ngecas modal 2.000, dapat 50.000. Ya, ganti mic modal 5.000, 150.000. Wah, bisa istri 4 saya ini gitu kan. Ya, bayangannya. Tapi kalau ini tidak dilakukan, jangankan istri 4, cewek aja tidak mau mendekat. Kenapa? Kere, nombok terus. Nombok terus, pusing palanya. Nanti badan tidak terurus ya. Kenapa? Dia pusing. Gimana ceritanya? Cari duit kok pusing-pusing. Cari duit itu santai saja, dunia kok. Ya? Makanya, walaupun dunia, pakai SOP. Gitu loh. Pusing, berantem sama konsumen gara-gara di nomor 6 ini. Cek selain keluhannya apa? Ini yang kita sebut dengan QC. Ya, ini yang kita sebut dengan QC. Kok dengung dan? Ya, QC. Quality Control. Jadi selain yang rusak, ya, selain yang rusak itu harus kita cek. Nah, di nota MQ Sel, ya, itu ada kolom QC. Baterainya gimana, speakernya gimana, kamera depan belakangnya gimana, port chargernya gimana, wifi-nya bisa apa enggak, bluetooth-nya bagaimana, sinyalnya muncul atau enggak. Itu ada poin-poinnya. Mungkin nanti insya Allah saya share lah di sini, enggak apa-apa. Ini contoh yang harus di QC. Jadi jangan larut kita.
larutnya begini, wah ini servisan nih, duit nih, cuan ini, ya. Wah kebetulan handphone masuk ganti mic, ya, atau cuma ganti colongan charger, kebetulan belum sarapan ini kan gitu ya. Gitu. Jangan terlalu senang istidrot tuh. Istidrot itu. Ya. Nah, jadi cek selain keluhannya. Semuanya kita cek. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau handphonenya nggak bisa dicek? Contoh seperti mati total, LCD-nya pecah. Ya. Jadi kalau tidak bisa di QC, jika tidak bisa di QC, nah, sepakat lagi dulu. Bikin kesepakatan. Sepakat apa? Kerusakan lain kita konfirmasi. Nah, di bagian ini loh yang kecelek, yang bikin masalah kadang, ya, di bagian konfirmasi. Jadi kita betul-betul fokus dengan apa yang kita sepakati tadi. Tetapi tidak ingat dengan efeknya nanti. Contoh, dia datang ke kita LCD-nya pecah. Tentu LCD pecah, dua kemungkinan. Kalau tidak jatuh, ketindihan. Ketindihan apa? Dibebani sesuatu yang berat. Indonesian. Jadi dibebani oleh sesuatu, entah itu bokong, ya, entah itu barang. Nah, itu. Jadi kita bilang, Pak, ini kan LCD-nya pecah, jadi tidak bisa kita cek. Saya tidak bisa cek fungsinya, normal tidaknya. Jadi nanti setelah ganti LCD, kalau ada kerusakan lain, kita konfirmasi ya Pak. Dan kita harus legowo. Legowonya gimana? Seandainya memang betul-betul ada, ya tadi kan kesepakatannya kita konfirmasi. Kalau memang kerusakannya ringan, bantu. Tapi tetap sampaikan ke konsumen, Pak, ini sudah saya pasang LCD-nya, tetapi setelah dites, ya, tidak bisa ngecas, Pak. Ya, tidak bisa ngecas. Lah terus gimana, Mas? Ya, ini gini aja, kan udah cukup mahal. Saya bantu aja deh. Ya, kita servis, tidak kita ganti. Ya, di solder lah begitu kan. Ya, sampaikan seperti itu. Kalau dia mau, oke, lanjut. Nah, bahkan kita kadang QC-nya saat beli LCD. Jadi di MQ Sale itu ada tim, ada orang yang khusus ke toko spare part untuk beli LCD. Dan memang orang yang harus hati-hati. Dan saya sampaikan, bawa kartu SIM, bawa charger, bawa power bank gitu kan ya. Supaya apa? Nanti waktu ngetes LCD, selain LCD touchscreen-nya dites, fungsi yang lain juga dites. Jangan sampai nanti sudah dibayar, ya. Oke lah, kalaupun dibayar nanti ada kerusakan lain bisa kita buat stok ya, buat stok. Tapi kan eman-eman. Kalau bagi kawan-kawan yang masih modalnya terbatas, harusnya nggak nyetok LCD, jadi nyetok LCD gitu loh. Nah, jadi waktu beli toko spare part, saya nggak tahu di Tegal ada nggak ya toko spare part. Seharusnya ada mungkin, ya, seharusnya ada. Coba dan browsing dan, ya, browsing siapa tahu nanti kawan-kawan di sini bisa kita arahkan, ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jika tidak bisa kita QC, bikin kesepakatan lagi, Pak, nyun sewu, ini mati total. Kalau setelah hidup handphonenya nanti ada keluhan lain, nanti tak sampaikan jenengan, tak sampaikan ke Bapak, tak sampaikan ke Mbak. Kalau memang nanti harus ada spare part, tentu ada biaya. Tapi kalau cuma servis doang, kita gratiskan. Nah, solunya gitu. Orang Semarang bilang solu. Bukan eto. Apa ya solu itu ya? Solusi. Ya itulah pokoknya. Intinya seperti itu. Kita sampaikan ke konsumen. Ada Bank Teknisi Musafir ya. Bank Teknisi Musafir. Barakallahu fikum. Bank Teknisi Musafir ini banyak ngulas servis kerusakan-kerusakan di YouTube. Monggo kawan-kawan di sini nanti di-subscribe Bank Teknisi Musafir ya. Mudah-mudahan berkah. Beliau banyak jasanya ke teknisi Indonesia ini. Ya. Pengen ketemu juga kapan-kapan. Baik. Jadi di nomor 6 itu selain kita cek keluhan yang tidak disampaikan, ya, jika memang tidak bisa dicek kerusakan lain nanti kita konfirmasi. Karena baru beberapa hari yang lalu saya baca komen tuh di forum. Udah sepakat 350.000, udah jadi. Sekali udah jadi dibawa konsumen pulang, speakernya cilik lah,
ngecas saya masalah lah, inilah masalah. Akhirnya geger dengan konsumen. Akhir kembalikan uang. Sayang banget ya. Sayang banget. Kalau memang tadi dilakukan hal seperti ini, tidak akan terjadi. Konsumen pun tidak akan bisa marah-marah. Tinggal kita juga apakah betul sudah melakukan QC. Kenapa? Nanti di nomor berikutnya ada QC yang kedua. Nah, gitu. Jadi nomor 7, jadi sudah disepakati, barulah nomor 7 bikin nota. Ya. Kita bikin nota. Ya. Bikin nota. Apa yang tadi kita sepakati, tulis. Gitu. Kalaupun belum ada nota khusus, ya kertas kosong aja, ya. Tadi harganya sepakat berapa, suruh dia tanda tangan. Ada bukti hitam di atas putih. Ada bukti otentik. Ini kadang kita abaikan. Sehingga apa? Ya nyun sewu, maaf, beribu maaf. Konsumen itu kadang yang gaplek ini kayak ngono kuwi. Ya. Sok-sok lali ngono lho. Sering apa? Ngelalen. Apa? Sengaja lupa. Ya. Bahkan dianggap ini aji mumpung. Alah mumpung kono sing nyervis, ya sekalian aja. Gitu, hajar aja. Atau bahkan bisa jadi dia nyervis itu sebagai sarana balas dendam, bisa jadi. Ya kan? Dikerjain. Ya, hati-hati. Nah, bikin nota. Di nota itu yang paling standar apa? Tanggal. Tulis tanggal yang jelas. Ya, konsumen itu suka ngarang-ngarang, suka melebih-lebihkan, lebay. Ya, jangan percaya dengan konsumen pokoknya. Ya, kita memang baik dengan dia, tetapi kita waspada gitu loh. Ya, tanggal ini kadang ya baru 2 hari bilangnya udah seminggu. Padahal udah sepakat bahwa nanti spare partnya dicariin dulu gitu kan ya. Atau kita pesan online misalnya, kan butuh waktu tuh. Nah, kadang nggak pasti juga datangnya online itu kapan gitu kan. Baru seminggu. Piye to lek? Wih, iki wis sesasi. Ini udah sebulan ini. Janjinya seminggu. Masa iya saya bilang, Pak, maaf, coba boleh lihat ininya, notanya. Alah, notanya itu loh baru 2 minggu. Lah terus kok lama? Saya tanyakan ke CS. Iya Pak, ini masih nunggu spare part. Gitu kan? Saya tanya ke teknisinya. Servisan ini gimana? Masih nunggu spare part kok. Belum datang. Mungkin ya hari ini atau besok. Oke. Saya sampaikan ke Pak, ini kan kemarin kesepakatannya nunggu agak lama. Nah, ya terserah jenengan. Terserah Bapak. Kalau memang mau diteruskan ya kita teruskan. Gitu. Jadi jangan maksa lah, ya. Kalau memang belum rezeki kita, mau kita rayu pakai apapun si konsumen itu, ya, nggak bakalan dapat. Nggak usah dirayu itu loh. Kadang dicuekin, tapi jangan dicuekin loh ya. Itu kalau udah rezeki kita, dapat kok. Nah, seperti saya kemarin. Datang LCD pecah. Saya sampaikan, Pak, ini gara-gara apa? Gara-gara kelindes motor. Wah, mantap. Oppo Mirror. Ya, Oppo tipe lama. Gitu kan ya. Mirror 5 apa ya? Atau Fine 7, lupa saya. Melengkung, LCD pecah tapi masih nampak layarnya. Saya sampaikan, Pak, nanti ini kalau diganti, harga udah sepakat. Harganya pertama udah gontok-gontokan dulu sebenarnya. Udah nggak enak udah. Harga itu udah dari harga 500 nawar 400.000, tak turunkan 450, akhirnya ketemunya di 420. Ya udah, gontok-gontokan dulu. Berikutnya saya jelaskan ya, seperti SOP ini. Pak, ini kan pecah. Nanti kalau ada apa-apa, kita konfirmasi lagi ya. Enggak Mas, ini handphone normal ini. Sebelum dilindes, ini normal semua, saya pakai sehari-hari. Iya Pak, sebelum dilindes, sebelum kena langgar motor. Kan gitu. Tapi setelah ditabrak motor kayak gini, ya kita kan nggak tahu Pak, entah kameranya, entah bluetooth, entah sinyal dan sebagainya. Enggak Mas, pokoknya ini saya taunya normal segitu. Ini nggak berani tuh ya. Gontok-gontokan dulu di depan, nggak apa-apa. Ya. Itu. Jadi sebelum bikin nota itu tadi ini poin nomor 6 nih yang saya tekankan kawan-kawan. Jadi betul-betul nomor 6 ini harus ditekankan. Ya. Nih. Jadi tanggalnya ditulis, jangan sampai lupa nulis tanggal. Biasanya CS baru. Saya kan kalau lagi butuh atau
anak-anak magang gitu ya, lupa nulis tanggal. Padahal di bagian atas tuh ada tanggal, ada nama, kemudian ada nomor HP. Nah, ini dikasih, ini wajib diisi. Ya. Tanggalnya, namanya, nomor HP. Nama dan nomor HP pentingnya ya, manfaatnya kalau nota hilang. Nota hilang, dia nggak bawa nota, datang ujuk-ujuk mau ngambil. Mas, mau ngambil handphone. Notanya Pak, maaf hilang. Oh iya. Atas nama siapa Pak? Nah, dia cuma menyebutkan ini tipenya ini, anak saya yang masukin. Oh, jangan. Ya. Lain orang, apalagi ya, orang yang sama saja, kalau dia tidak bisa menyebutkan nama dan nomor HP yang dimasukkan, nggak boleh ngambil. Biarpun itu hakmu. Ya, biarpun itu punyanya. Kecuali si CS betul-betul ingat. Ya. Gimana mau ingat sehari puluhan orang, 40-50 orang yang datang servis. Yang mana satu kan lupa kita. Nah, jadi dia harus bisa menyebutkan nama dengan nomor HP nanti kalau notanya hilang. Ini untuk verifikasi. Ini wajib. Ya. Nah, kemudian udah ini komplit, baru tadi handphonenya rusaknya apa? Mereknya apa? HP, tipe, merek. Ya yang cetol lah, yang jelas ya. Yang jelas mereknya apa? Lenovo gitu tok. Ya susah. Xiaomi. Susah. Harus komplit dengan tipenya. Jadi kalau kita tidak tahu tipenya ya tanya yang punya, Pak ini Xiaomi tipe berapa? Saya nggak tahu, browsing dulu. Ya, salah satu cara menemukan tipe HP itu dengan cara melihat baterainya. Kalau dia baterai tanam, bongkar dulu. Kita kan counter, masa nggak bisa bongkar? Ya, CS saya harus bisa bongkar tutup belakang baterai tanam. Kalau nggak bisa, minta tolong ke teknisi. Ya. Minta tolong ke teknisi, tolong bongkarin dong. Ini tipe berapa? Pengen lihat baterainya. Ketik kode baterainya BN46, BM47, apapun kodenya, ya. Cari di Google. Pasti ada. Itu baterai untuk tipe berapa. Jadi simple. Jadi ini nggak ada alasan nih. Merek HP-nya apa tipenya yang apa itu nggak ada alasan. Ya. Oke, baik. Berikutnya, ya. Berikutnya, selain merek HP, nih kerusakannya apa tadi? Jelaskan. Kerusakannya apa? Mati total atau apa? Nah, ini di nota saya, kolom keterangan yang paling panjang. Kerusakannya atau ada kolom keterangan. Kolom keterangan. Banyak. Ini kolom untuk curhat. Kolom untuk mengarang bebas. Bikin cerpen. Kenapa? Di sini kita menjelaskan kondisi handphonenya. Ini kunci kita sebagai bukti otentik. Konsumen suka ngarang. Ingat, jangan percaya ke konsumen. Ini internal loh ya. Ini internal kita. Jangan percaya ke konsumen. Saya pernah dikomplain, dia ngaku bukan baterainya. Padahal ya, cuma satu-satunya itu baterai dia. Yang datang servis gitu loh. Dan kita ada aturan main, dikasih label, dikasih nama si konsumen. Kok bisa tertukar? Nggak mungkin. Ya. Bahkan ada satu orang, dia nggak percaya bahwa itu handphonenya. Ini bukan handphone saya. Lah, kalau bukan handphone Bapak, handphone siapa? Nah, begitu dibukakan nota, Pak, ini loh ciri-cirinya ada di sini. Pojoknya itu cat yang lupas. Nah, jadi keterangan ini untuk kita menjelaskan kondisi handphonenya. Iya, sama. Nasmoko juga begitu. Jadi nanti, kenapa? Kalau ada konsumen yang esrek, ya, sehingga play, gitu, itu nggak bisa dia. Nasmoko apalagi, lo ini tadi nggak gores kok, ini nggak penyok kok. Jadi diteliti semua bodi mobil itu, ya, dituliskan di berita acara. Sama dengan kita, jangan sampai kita mau ke tipu, kita toko ketipu konsumen kan ya, lucu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu banyak sekali kasus-kasus yang ngarang-ngarang itu lewat gitu. Nah, jadi ini kemudian ada identitas lain seperti email, ya, emailnya tulis. Kemudian tadi apa? Kesepakatan, tulis ST biaya, estimasi biaya. Biayanya berapa kira-kira tadi yang udah disepakati?
Barusan aja, belum ada sebulan. Ada konsumen sudah sepakat 200.000. Begitu dia datang, katanya ini cuma 40.000. Ngarang nggak? Jadi memang waktu datang, belum ada kesepakatan harga konfirmasi. Kemudian ditelepon sama Mbak Ika. Pak, ini kalau dikerjakan biaya 200.000 gimana? Dia mau. Kemudian begitu sudah jadi datang, dia bilang, nggak ada ngomong 200.000, adanya cuma bilang 40.000. Ngeyel. Kalau nggak percaya, saya bukakan rekaman CCTV di kantor. Ikut kantor saya di Brimob. Padahal saya kenal dengan orang itu pembohong. Bukan anggota Brimob, bukan polisi. Kalaupun polisi, ayo sebenarnya. Ya. Jadi ngarang itu. Bahkan, jadi saya udah sampaikan ke Mbak Ika, ke CS saya, kalau ada konfirmasi lewat telepon, direkam. Kesepakatannya tadi, direkam. Kalau konsumen tidak percaya, ini loh Pak, tak putarkan. Mateng ya. Gitu ya. Minum dulu saya. Saya kalau udah ngomong gini semangat. Padahal ya cuma berapa orang, semangatnya kayak di depan 100 orang. 100 orang nih viewernya ini. Baik. Nah, kemudian berikutnya kawan-kawan. Berikutnya sudah estimasi biaya tadi, dan di poin nomor 6 tadi ini kita juga mengandalkan nota ya, tadi QC ya. QC sudah kita cantumkan di nota kondisinya, yang bermasalah ya kita centang ya. Kemudian yang nomor 8, nah barulah konsumen pergi bawa nota kan ya. Atau kalau yang ditunggu, jadi sebenarnya yang ditunggu pun bikinkan lembaran nota juga. Jadi jangan asal begitu ditunggu gitu ya, hanya duduk saja, dah silakan duduk, itu enggak. Tanda tangan juga nota kondisinya seperti apa. Jadi ditunggu ataupun ditinggal, dia tetap menandatangani nota kesepakatan servis. Begitu di Dinas Bogor. Jadi walaupun ditunggu. Nah, kebanyakan kawan-kawan ini hanya bikin nota kalau ditinggal. Sayang, bisa jadi jebakan Batman. Baik. Yang ke-8, nah barulah setelah ditinggal, ini kita eksekusi. Ya, nanti di bagian teknisinya, sebenarnya sebelum eksekusi pun, si teknisi harus QC sekali lagi. Ini penting. Jadi ada lembar QC dari teknisi. Kerusakannya apa? Kerusakan yang lain ada enggak? Masalah enggak? Dia harus centang-centang dulu, ngisi apa namanya itu? Checklist. Ya. Nah, ini sering terjadi. Si teknisi hanya mengandalkan QC dari depan. Mungkin dari depan, dari CS itu dia tidak teliti. Ya. Begitu dibongkar, oh ternyata ya, luar biasa di dalamnya, ataupun banyak masalah-masalah yang lain. Gitu. Nah, jadi anggap kata ini untuk 8 nah, dalam materi kita nyervis ya. SOP si teknisi dalam mengerjakan. Baik, nomor 8, setelah eksekusi begitu selesai. Nah, si teknisi memberikan kepada CS, balik lagi ke CS. Nah, CS ya. Begitu selesai ya. Selesai, ini CS ataupun kita sendiri jadi CS karena konternya masih sendiri ya. Ya apa-apa ya kita kerjakan sendiri. Ya CS, ya jadi teknisi, ya jadi pembukuan gitu kan ya. Jadi satu. Ya. Selesai CS, QC lagi. QC yang kedua. Jadi QC yang pertama itu tadi bisa jadi dilakukan, bisa jadi juga tidak, ya. Untuk QC yang kedua, mengecek kerusakan yang tadi dikeluhkan. Ya. Cek keluhan nih, yang nomor A, ya. Cek keluhannya tadi. Rampung apa enggak? Enggak bisa ngecas itu udah bisa ngecas belum? Speakernya yang tadi dikeluhkan sudah bisa belum? LCD-nya pecah, sudah rapi belum?
Softwarenya tadi masalah kode pengaman, dicek, buka, lihat, dimainkan. Si CS harus ngecek. Jadi kalaupun kita teknisi sendiri, kita cek. Ya, jangan langsung main telepon, Pak, HP-nya udah selesai. Nah ini, jadi yang kemarin terjadi yang saya baca di forum, itu nggak di QC dulu dia. Kenapa? Sehingga apa? Begitu dibawa konsumen, jadi udah bayar, datang ke rumah konsumennya ngamuk-ngamuk, balik lagi. Ini piye toh? Ini gimana? Speakernya ndak bunyi, ndak bisa ngecas, kamera buram, banyak nanti panjang deret-deret itu keluhannya. Jadi cek keluhannya tadi beres ndak? Yang kedua, cek selain keluhan. Nah, inilah tertuang dalam QC 2. Kayaknya ribet, tapi ini menyelamatkan kita. Kita buka counter tujuannya cari duit, bukan untuk ganti handphone orang. Makanya saya katakan tadi, ngapain kita nyari duit itu pakai pusing-pusing? Ya, kalau kita lakukan SOP ini, nggak perlu pusing. Ya, gitu. Oke? Nah, berikutnya, begitu setelah diselesai di QC 2 ini, nah, barulah nomor 10 kita telepon, hubungi, kalaupun ditunggu ya langsung hubungi usernya atau konsumen ya. User atau konsumen, ya, jelaskan, Pak, ini tolong dicek dulu keluhannya udah beres belum? Pak, ini LCD-nya sudah kita ganti, ya. Hubungi user nomor 11, user datang, cek minimal keluhannya, ya. Suruh dia ngecek keluhannya udah beres belum? Minimal itu. Kalau mau komplit lagi, berarti QC 3 dicek bareng-bareng dengan konsumen. Agak ribet lama, tapi ini menyelamatkan kita. Ya, kalau mau jadi betul-betul berhasil, sukses, dapat hasil yang maksimal serta berkah, ya tidak duit dari pisuh-pisuhannya orang, dari omongannya orang, dari omelannya orang, lakukan ini. Jadi user datang cek keluhannya, Pak, ini sudah kita ganti konektor casnya, monggo, ini silakan dicek. Sekalian Pak, kalau ada fungsi yang lain, Bapak coba telepon, kamera dan sebagainya. Ini daftarnya Bapak cek ya. Kalau sudah selesai, Bapak cek. Nah, ini berarti oke, barang bisa dibawa. Ya. Jadi ada 3 kali QC. Butuh waktu lama, ya enggak apa-apa. Di Samsung kita harus nunggu dulu QC. Ya, karena yang QC itu ceweknya cantik-cantik, ya saya mah betah. Ya kan? Gitu. Jadi udah selesai ya, sudah beres ya bayaran. Baru yang nomor 12 itu bikin nota selesai atau nota jadi. Nah, jelaskan, Pak, ini bergaransi 1 minggu. Pak, ini software tidak bergaransi. Pak, ini LCD kesepakatannya kemarin tidak garansi ya. Ini saya tulis di sini. Tidak apa-apa. Produk cangkeman Siti. Ya, agak mulutan. Tapi nanti tadi bisa menghindarkan kita dari masalah. Oke? Nah, demikian urut-urutan dari bagaimana kita melayani konsumen dari datang sampai mereka pergi lagi. Ya. Kemudian data-data ini, ya, tadi yang apa yang kita cantumkan di nota, saya lewatkan tadi ya. Dikasih label di belakang handphone. Dikasih label. Ya. Oke. Apa misalnya nama tadi, nomor HP-nya, kerusakannya apa, estimasi harga berapa, tanggal berapa masuknya, tulis di label kotak gitu. Ada ya kemarin contohnya ya. Nah, seperti itu. Sehingga tahu kapan masuknya. Gitu. Oke? Nah, demikian kawan-kawan yang menyaksikan video streaming ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Semoga kedepannya servisan kita jauh lebih baik, pelayanan kita ke konsumen juga jauh lebih baik, kemudian rezeki yang kita dapat juga menjadi berkah. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk yang live, untuk yang di sini, kita sambung dengan materi berikutnya tentang software handphone ya. Oke? Keringat ya, keringat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga kawan-kawan teknisi handphone seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah,
dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita nanti di sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah didawah husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.